Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak nanti mampu meneladani Yesus sebagai tokoh idola. Lalu yang kedua, anak-anak juga nantinya mampu memahami gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus. Perkataan dan perbuatan Yesus pada dasarnya mencerminkan kepribadiannya. Yesus mau menunjukkan seluruh kepribadiannya adalah sebagai tokoh idola. Nah, tokoh ini yang selalu menemani dalam seluruh hidup kita. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk mewartakan kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatannya. Pribadinya sungguh menjadi tokoh idola kami. Bantulah kami ya Bapa, agar selalu meneladani Yesus Putramu dalam seluruh hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mengajak kalian untuk mengamati gambar. Di sini ada 3 tokoh yang sangat dikagumi oleh semua orang, ya. Ada Agnes Mo, ada Justin Bieber, ada BTS ya, boyband Korea ya. Nah, pasti anak-anak juga sangat mengidolakan mereka kan, ya. Mungkin karena kecantikannya, mungkin karena ketampanannya, mungkin karena suara mereka bagus, lagu-lagu mereka bagus ya. Ini idola kalangan semua orang. Nah, setelah anak-anak mengamati gambar tadi, silahkan anak-anak baca sendiri buku paket di halaman 140 sampai 141 ya. Tokoh adalah orang yang terkemuka. Idola, orang yang menjadi pujaan. Nah, tokoh idola biasanya dianggap memiliki kelebihan atau prestasi. Tokoh idola itu biasanya berasal dari kalangan sastrawan, ilmuwan, olahragawan, pemimpin agama, bahkan juga artis ya. Nah, salah satu tokoh idola anak muda dalam kisah yang kalian baca di buku paket tadi adalah Don Bosco ya. Don Bosco adalah seorang guru bagi kaum muda. Ia membaktikan seluruh hidupnya untuk anak muda. Don Bosco juga mempunyai tokoh idola yang selalu membantunya, yaitu Bunda Maria. Nah, di dalam kisah tadi, sebelum mukjizat terjadi atas anak perempuan yang buta itu, Don Bosco meminta bibi dan anak perempuan itu untuk berdoa kepada Bunda Maria. Nah, sekarang Ibu mengajak kalian untuk mendalami tes kitab suci, ya, membaca gelar Yesus dan juga mengenal kuasa Yesus. Itu juga ada di buku paket, ya. Silahkan dibuka halaman 142 sampai 144 dibaca di situ. Atau jika anak-anak punya kitab suci di rumah, silahkan dibuka kitab sucinya. Buka Injil Lukas dan Markus ini ya. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu. Yesus diberi gelar Mesias karena perbuatan dan kata-kata Yesus yang dialami sebagai yang membebaskan orang dari dosa. Lalu Yesus diberi gelar Anak Domba Allah. Nah, di dalam Perjanjian Lama,
ya, mengingatkan bangsa Israel ketika hendak keluar dari Mesir. Mereka mengorbankan anak domba dan mengoleskan darahnya pada jenang pintu. Dan di dalam perjanjian baru tersebut, ya, Yesus rela menderita sengsara dan wafat, ya. Ketika itu Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Setelah itu Yesus ditangkap, ya. Dia menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Yesus seperti anak domba yang mengorbankan dirinya di salib. Yesus diberi gelar anak Daud karena Allah berjanji kepada Daud dari keturunannya akan lahir Mesias, ya. Keturunan Daud yang dipercaya sebagai Mesias sebagaimana diwartakan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Nah, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang istimewa yang pantas diidolakan. Yesus diidolakan karena sikap dan perbuatannya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Allah, ya. Doanya seperti ini, ya. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Nah, doa ini mau menunjukkan bahwa diri Yesus seluruh pribadinya mau melaksanakan kehendak Allah, bukan kehendak dirinya. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah tidak semua orang menerimanya. Orang yang tidak menerimanya berusaha untuk membunuhnya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, semua manusia diselamatkan. Kemuliaan Yesus terpancar sungguh luar biasa. Nah, dewasa ini pun kemuliaan dan sukacita, kematian dan kebangkitan Yesus terus kita alami. Banyak orang yang percaya kepada Yesus mendapatkan mujizat, ya, seperti orang lumpuh berjalan, orang buta dapat melihat, orang bisu dapat berbicara, dan sebagainya. Rangkuman pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, tokoh idola adalah orang yang sangat dikagumi dan sangat dipuja, dan biasanya berasal dari kalangan tertentu. Nah, salah satu tokoh idola kaum muda adalah Yohanes Bosco. Ia adalah seorang imam yang membaktikan seluruh hidupnya untuk kaum muda. Yesus Kristus boleh dikatakan sebagai tokoh idola bagi hampir semua orang yang percaya kepadanya. Sebagai tokoh idola, Yesus mendapatkan banyak gelar seperti Mesias, Anak Domba Allah, dan Anak Daud. Sebagai tokoh idola juga, Yesus mempunyai keahlian seperti mewartakan kabar gembira lewat kata-kata dan tindakannya. Yesus sungguh menjadi tokoh idola sejati karena ia rela menyerahkan seluruh hidupnya bagi keselamatan manusia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Semoga Yesus menjadi tokoh idola kalian sampai selama-lamanya, dan segala perbuatannya dapat kita contoh, dapat kita teladani, dan kita tuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.